Shalom, semua saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita bersama-sama menghampiri tahta hadirat Tuhan dalam ibadah online pada hari Minggu yang sangat luar biasa, sangat indah ini, di mana kita mau bersama-sama pada pagi hari ini memperingati satu hari yang sungguh luar biasa, yaitu suatu hari kemenangan, di mana Tuhan sudah bangkit. Dia sungguh-sungguh adalah Allah yang luar biasa yang mengasihi kita. Saudara-saudara, mari kita sama-sama menghadap tahta hadirat Tuhan di dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucapkan segala puji, hormat, dan syukur kami, serta sembah kami, serta segala pengagungan kami yang tiada terhingga. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang luar biasa, yang hidup, yang benar, dan yang sungguh-sungguh sudah mengasihi segenap hidup kami, setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu yang mau datang mengabdikan diri, merendahkan diri, serta sujud dan berdoa di hadapan tahta hadirat-Mu, mengucapkan setiap hari adalah hari yang penuh dengan ucapan syukur dan hari yang penuh dengan sukacita, karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah menang. Dan hari ini kami mau kembali datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mengingat karya terbesar yang luar biasa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kami. Terpuja-puji nama-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mohon pengurapan-Mu pada pagi hari ini untuk kembali mengingat semua karya kasih-Mu dalam hidup kami. Demi hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saudaraku bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Kita bersyukur bahwa bukan suatu kebiasaan, bukan suatu kebetulan kalau hari ini kita kembali mau bersama-sama beribadah. Saudaraku, saya teringat kepada kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan 23. Pasal ini berbicara tentang kebangkitan. Pasal yang sungguh luar biasa, yang saudara dan saya harus senantiasa mengingat karyanya, perbuatannya yang heran, yang ajaib, yang luar biasa. Saudaraku, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dan seterusnya berbicara demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa ia tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih dari itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah bangkit, Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dari hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara-saudaraku, sungguh Rasul Paulus berkata pada pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya. Kalau mungkin saudara dan saya dan ada orang yang berpikir bahwa Kristus sama sekali tidak bangkit dan tidak dibangkitkan Allah, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang paling malang, firman Allah katakan di dalam dunia ini, karena saudara hanya ingin melihat kenyataan fisikis yang ada. Kenyataan yang masuk logika bahwa tidak ada orang yang mati dibangkitkan. Rasul Paulus katakan bahwa betapa sia-sianya kepercayaanmu dan kepercayaan dia. Terlebih dia dianggap sebagai orang yang berpaling, berdusta, kalau benar-benar Kristus tidak dibangkitkan.
Dia berani mengatakan demikian karena dia tahu persis bahwa Kristus Yesus sudah bangkit. Dan hari ini adalah hari peringatan yang kita sama-sama semua memperingatinya. Hari Raya Paskah yang luar biasa dahsyat, di mana pada hari ini setelah Jumat Agung Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, hari ketiga yaitu hari ini dia dibangkitkan dari orang mati, dari antara orang mati. Dan mereka semua para rasul, para murid-murid adalah saksi. Dan sekali lagi Rasul Paulus katakan bahwa betapa bodohnya dan ruginya saudara dan saya percaya kepada keyakinan itu kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, kalau Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit. Tetapi justru firman ini mengatakan karena dia sungguh-sungguh sudah dan telah bangkit. Maka ayat 20 katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya dan para murid yang setia kepada Kristus adalah saksi yang hidup, yang tidak bisa lagi dipungkiri oleh keadaan dunia ini, bahwa Kristus Yesus benar-benar sungguh-sungguh telah sudah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan oleh orang datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Kita tahu Adam dan Hawa memakan buah terlarang sehingga dia mati. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Puji Tuhan, hanya orang yang memiliki persekutuan bersama-sama dengan Kristus, firman Allah katakan bahwa dia juga akan bangkit sama seperti Kristus sudah lebih dahulu sebagai yang sulung bangkit dari antara orang mati. Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Sekali lagi, person to person, pribadi lewat pribadi lepas pribadi, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai kuasa sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudaraku, sebagai suatu syarat kebangkitan saudaraku, saudara dan saya, firman ini katakan harus menjadi miliknya. Tentunya sebagai manusia kita rindu memiliki segala sesuatu, segala hal yang sempurna, yang luar biasa, bukan? Demikian juga saya percaya dengan Tuhan, terlebih-lebih di dalam Kristus Yesus. Dia rindu, dia ingin memiliki saudara dan saya sebagai sesuatu yang sangat sempurna, yang adalah miliknya sendiri. Oleh karena itu berlayaklah setiap orang, setiap pribadi, setiap manusia yang sempurna di hadapan Allah menjadi orang-orang yang dibangkitkan pada waktu kedatangannya, yang akan dibangkitkan pada waktu kembalinya dia ke muka bumi ini, karena didapatinya dia sempurna adanya. Kitab Roma pasal 5 ayat ke-8 berkata bahwa Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Karena atau ketika Yesus Kristus mati buat kita yang berdosa. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang berdosa, mengalami, memiliki keajaiban yang Tuhan karyakan, kemurahan yang Tuhan berikan, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh karyanya. Saudaraku, saya teringat sebuah lagu, We are the reason, we were the reason. Di dalam chorus itu dikatakan bahwa we were the reason He died. Mengapa alasan Yesus Kristus mati? Sungguh suatu hadiah yang indah, suatu hal yang luar biasa. Dia mau mati, mengorbankan nyawanya. Bahkan dengan mati yang begitu luar biasa, dia disiksa, dia disalibkan, dan dengan darahnya dia curahkan darah yang mahal hanya untuk menebus saudara dan saya. Suatu karya yang agung, yang mulia, yang Tuhan kita sudah karyakan supaya kita beralih daripada kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Itu adalah suatu anugerah terindah, pujian yang sungguh sangat dalam maknanya, saudara. We were the reason. Kita adalah alasan dia mau mati di atas palang salib. Kita adalah alasan dia mau mengorbankan hidupnya.
dan mengorbankan dirinya, mati, disiksa, bahkan darahnya tercurah. Dikatakan dia tergantung di dalam kondisi cuaca yang luar biasa pada waktu itu. Dan dia berteriak kepada Allahnya, kepada Tuhan, Eli, Eli lama sabachthani. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Hanya karena dia ingin menebus dosa saudara dan saya. Hanya karena kasihnya yang besar, yang luar biasa, yang mau menebus dosa saudara dan saya. Dan saya katakan dan saya menangis, oh kami bersyukur, hamba bersyukur Tuhan, buat semua kebaikan, kemurahan yang Tuhan sudah berikan, buat setiap hak yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya, sehingga dia mau mati hanya untuk kita orang berdosa. Dikatakan mungkin ada orang mau mati hanya untuk orang benar, tetapi mau mati untuk orang berdosa tidak ada, saudara. Orang yang mau dengan menyerahkan nyawanya mati konyol. Hanya Kristus, Putra Allah sendiri, Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia sendiri, yang mau menyatakan kasih-Nya, mengejawantahkan kasih-Nya, dan mau mempraktekkan kasih-Nya, cintanya kepada umat manusia, yaitu kepada saudara dan saya. Dia mau mati menebus dosa saudara dan saya. Karya yang luar biasa, saudaraku. Dan pada waktu pujian ini berkumandang, saya kembali merenungkan Tuhan, Roh Tuhan mengingatkan saya. Roh Tuhan menegur saya. Dan Roh Tuhan berbicara kepada saya. Apakah, pertanyaannya bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh telah menyadari bahwa engkau manusia yang dulu penuh dengan dosa? Apakah engkau menyadari bahwa pertobatanmu adalah sungguh-sungguh? Apakah engkau sudah bertobat setiap saat, setiap detik, setiap waktu? Karena kasih-Ku begitu besar, Tuhan kata. Dan saya tertunduk di hadapan Tuhan. Saya katakan, benar Tuhan, aku orang yang paling berdosa, orang yang paling tidak layak, orang yang seharusnya mati karena kejijian dosa-dosa saya masa lalu. Tetapi karena kasih anugerah, Engkau sudah mati dan diselamatkan. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon ampun. Kalau mungkin di dalam kehidupan ini, dalam waktu-waktu ini, sampai dengan detik ini, mungkin aku tidak menyadari bahwa aku berdosa, bahwa aku melakukan dosa, bahwa aku berbuat dosa padamu. Atau mungkin aku tidak sungguh-sungguh setiap saat, setiap detik hidup di dalam kekudusan, sehingga membuat aku berdosa padamu. Saya katakan, Tuhan, ampuni aku. Kemudian dia bertanya lagi. Di dalam roh saya berbicara dengan Tuhan. Tuhan bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh menghormati dan menghargai korban Kristus, korban anakku yang kuutus, aku sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosamu? Dan setiap saat aku mengasihi Engkau, saya katakan, aku mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan, dan aku menyerah kepadamu. Bahwa mungkin sering kali di dalam hidupku tidak memberi teladan yang baik kepada sesama manusia, atau aku tidak menghormati Engkau, aku tidak menghargai korban Kristus setiap detik, setiap saat di hidup. Saya katakan, aku mohon ampuni aku Tuhan sekali lagi. Dan dia kembali bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh merenungkan, menghayati arti hadiah keselamatan yang begitu luar biasa yang sudah Kristus dan aku karyakan? Saya makin tertunduk, saudara. Saya semakin tertunduk dalam, dan saya katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau sudah mengingatkan aku untuk terus menghayati, terus merenungkan korban Kristus hanya untuk menebus dosa saya. Terima kasih Tuhan, saya katakan. Dan kembali dia bertanya, saudara,
Apakah engkau memahami alasan mengapa Dia rela melakukan semuanya ini? Dan di situ sungguh saudaraku, hatiku, rohku semakin dihancurkan oleh Tuhan. Saya sungguh merasa bersyukur atas semua karya keselamatan, atas kerelaannya hanya untuk menebus dosa saya, menebus dosa saudara. Dia mau datang, Dia mau berkarya atas semuanya itu. Dan saya katakan, Tuhan, ajar aku Tuhan, untuk senantiasa menyelam, meresapi, menghidupkan semua karya, semua kerelaan kasih, semua kebaikan yang sudah Dia curahkan, semua korban yang sudah Dia lakukan untuk aku, untuk saudara. Dan terakhir Dia bertanya, kemudian apakah engkau menyadari bahwa di dalam engkau mengisi hari-hari di dalam hidupmu, baik itu di dalam pelayanan, dalam kehidupan ini, adalah karena alasan tertinggi dari misi Kristus tersebut, dari misi anakmu tersebut? Atau semuanya engkau lakukan hanya karena formalitas, karena rutinitas? Saudaraku, saya semakin hancur hati pada waktu Allah bertanya. Seringkali sadar tidak sadar mungkin kita mengeluh, sadar tidak sadar mungkin kita komplain sama Tuhan, sadar atau tidak sadar mungkin kita mengeraskan hati, mengeraskan diri, mengeraskan pikiran, dan merasa sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu ini menjadi suatu hal yang rutinitas, menjadi formalitas, menjadi beban di dalam kehidupan ini. Sadar atau tidak sadar mungkin kita pernah melakukan hal tersebut. Dan saya semakin hancur hati. Saya katakan, Tuhan, aku tidak mau melakukan segala sesuatu hanya sekedar untuk formalitas, hanya untuk sekedar rutinitas, hanya untuk sekedar suatu hal yang mungkin membosankan di dalam kehidupan ini. Dan aku katakan, Tuhan, aku mohon ampun kalau mungkin ada hal yang tidak aku sadari, ucapan yang tidak aku sadari, segala perkara yang mungkin tidak aku sadari, yang membuat seolah-olah segala sesuatunya itu bukan karena anugerah, bukan karena kasih karunia, bukan karena kebaikan korban Kristus. Maka kita semua ada untuk melakukan segala perkara di dalam sendi-sendi kehidupan ini, baik di dalam pelayananmu, di dalam kehidupanmu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam kehidupan keluargamu, atau apapun itu, saudara. Semuanya semata-mata hanya karena anugerah kasih karunia Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mau mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya bukan orang-orang yang paling malang, yang hanya di dalam hidup ini saja menaruh segala harapan, segala keinginan yang ada di dalam Kristus. Karena kita tahu jauh ke depan, pada satu saat nanti kedatangan kedua kali, engkau dan aku adalah menjadi milik kepunyaannya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita bersama-sama menyadari, mari kita sama-sama memaknai dengan sungguh-sungguh bahwa kita sangatlah menjadi orang-orang yang sangat beruntung, sangat orang-orang yang berarti, menjadi orang-orang yang berharga bagi Allah. Sampai-sampai Ia adalah turun dalam dunia ini dalam wujud manusia. Yesus Kristus Tuhan kita mau mati untuk menebus dosa saudara dan saya lewat korbannya, anaknya sendiri, dan Tuhan sendiri yang mau hadir dalam rupa manusia di muka bumi ini. Kita patut bersyukur. Jaga kemurnian hatimu, jaga kemurnian hati kita semua. Jangan sampai anugerah keselamatan ini secara sadar atau tidak sadar kita jalani di luar daripada rel kehendak kasih karunia dan karya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya tidak atau sadar atau tidak sadar menjalani hidup ini, menjalani seluruh aspek kehidupan ini, dan rupa-rupa perkara yang kita hadapi hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri, hanya dengan mengandalkan kehebatan sendiri, hanya dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kalau kita melakukan semuanya itu di dalam kekuatan kita, kita tidak akan pernah mampu
saudara, untuk mencapai garis akhir kehidupan kita. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang layak menjadi kepunyaan Allah yang sempurna, yang murni adanya. Tuhan mengingatkan itu kepada saya begitu luar biasa pada malam tadi, saudara. Dia mengingatkan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh senantiasa meresapi, senantiasa menjadikan dasar dan mengempartasikan semua karya keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua yang sudah Dia lakukan semuanya adalah karena kita. Alasan Dia mati adalah karena saudara dan saya. Alasan Dia mau menebus dosa saudara dan saya yang membuat Dia kuat melakukan kehendak Bapaknya, mati di atas kayu salib. Terpujilah nama Tuhan kita yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang begitu mengasihi saudara dan saya, bahkan sampai selama-lamanya Dia ada, menjadikan saudara dan saya milik kepunyaannya sendiri. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu hati. Sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Biar saudara-saudari sekalian menyiapkan semua roti, kue atau apapun maupun minuman apapun sebagai perlambang daripada tubuh Kristus dan darah Kristus. Roti dan anggur yang akan kita nikmati bersama-sama di dalam perjamuan kudus pada siang hari. Mari kita sama-sama satu hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sampai di sini firman-Mu berhenti Tuhan, tetapi kami percaya dan kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasa bagi hidup kami. Oleh karena itu kami mau memaknai, menghargai korban, dan kami mau menjadi orang-orang yang berharga dan murni menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Dan kami tidak hanya mau menaruh harapan kepadamu di dalam hanya di dalam hidup ini saja, tetapi juga sampai kepada kekekalan demi kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur punya Tuhan Allah yang senantiasa mengasihi dan menyertai hidup kami. Berkati setiap kami, ampuni salah dan dosa kami kalau mungkin selama ini kami bersalah kepadamu, tidak sungguh-sungguh memaknai keselamatan, tidak sungguh-sungguh memaknai korban Kristus dalam kehidupan kami. Kami tidak sungguh-sungguh meresapi dan menjalankan semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mungkin juga menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, bukan mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan kasih karunia dan kasih Kristus yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kuduskan kami, ampuni kami, salah dan dosa kami, baik kepada Tuhan maupun kepada saudara-saudara kami seiman dan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan mengampuni, menyucikan, menguduskan. Pada siang hari ini kami menikmati perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur sebagai perlambang daripada tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudaraku, mari bersama-sama kita angkat roti ini. Saudaraku, pada malam dia hendak diserahkan. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang kuberikan dan kupecah-pecahkan untuk menebus dosa engkau dan kita sekalian. Mari kita bersama-sama memakannya di dalam iman, percaya kita di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyucikan, menguduskan, mengampuni kita pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memakannya." Haleluya. Mari kita mengangkat cawan ini. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, membagi-bagikannya air anggur kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kucurahkan bagimu. Dan aku tidak akan meminumnya sampai aku akan datang kedua kalinya." Saudaraku, bukankah anggur yang ada tangan kanan merupakan perlambang daripada darah Kristus yang menyucikan, mengampuni dosa, menguduskan saudara dan saya? Mari yang beriman bersama-sama minumnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita kembali berdoa menghadap hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sudah bermanunggal dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu bahwa satu hari nanti saat Engkau datang kedua kali kelak,
kami akan bersama-sama meminum cawan ini, anggur ini, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat semua karya terbesar, dan kami sebagai alasan Engkau mau mati, Engkau mau berkorban karena kasih-Mu. Engkau mau menebus dosa kami dengan mati disiksa, bahkan tercurah darah-Mu bagi kami. Dan hari ini kami tahu kemenangan itu ada bersama-sama dengan kami, karena Engkau lebih dulu bangkit sebagai yang sulung, dan Engkau sudah dibangkitkan, dan Engkau sungguh-sungguh sudah bangkit. Dan karena Engkau yang lebih dulu bangkit, maka kami percaya bahwa satu hari nanti saat Engkau datang kedua kalinya, kami pun akan dibangkitkan oleh karena iman kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup sampai selama-lamanya, yang sudah menang daripada maut, yang sudah mengasihi kami mengatasi segala-galanya sampai kesudahan zaman. Terima kasih, jadikan kami milik kepunyaan-Mu sendiri ya Tuhan, yang berlayak berkenan kepadamu. Dan biar kami boleh menjaga jubah putih yang Kau berikan kepada kami, untuk senantiasa kami kenakan menjadi orang-orang yang berlayak di hadapan-Mu untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Berkati setiap saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama hadir untuk beribadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang lemah tubuh dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menjamah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sedang bermasalah, ada persoalan kehidupan, usaha, pekerjaan, rumah tangga, studi, atau apapun yang sedang dihadapi, Tuhan, mari Kau berkarya berikan jalan keluar bagi setiap kami, supaya kami bisa melakukan terobosan-terobosan atas kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan karena kami menjadi orang-orang yang menang. Dan Tuhan memberkati setiap pelayanan kami, kehidupan rumah tangga kami, bangsa dan negeri kami, kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara. Engkau memberkati sekali lagi kehidupan kami semua, terlebih Tuhan bagi bangsa dan negeri yang kami kasih Indonesia ini. Biar ada damai sejahtera Kristus yang tercurah menyelamatkan bangsa dan negeri ini. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan segala puji, hormat, syukur, berkat-Mu atas kami, di setiap kami yang ada di rumah tangga kami masing-masing siang hari ini. Diberkatilah Engkau di ladang-Mu, diberkatilah Engkau di lumbung-lumbung-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau di dalam pekerjaan pelayanan-Mu, diberkatilah Engkau dalam usaha-Mu, dalam setiap aspek kehidupan-Mu, dalam setiap sendi-sendi kehidupan-Mu, dari siang hari ini bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan aku. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucapkan segala puji, syukur, hormat, sembah, pengagungan kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengalaskan seluruh doa ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Minggu depan kita akan bersama-sama kembali di dalam doa hari Rabu, dan kemudian hari Minggu yang akan datang kita akan bersama-sama beribadah dilayani oleh hambanya Bapak Lukman Panji